Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Kepala SMP Negeri 12 dan 27, Ibu DRA Rini Rusmiasi MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu serta peserta orientasi P3K yang hadir di ruangan ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena dengan syafaatnya kita dapat berkumpul dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih untuk Bu Rini karena telah meluangkan waktunya dalam seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada SMP Negeri 27 Semarang, pemerintah Kota Semarang. Di sini saya angkatan 23. Selanjutnya pada profil, perkenalkan nama saya Rehanun Fadila, saya biasa dipanggil dengan Rai. Kemudian NIP 1997 1215 2024 212009, golongan 9, jabatan guru alih pertama bahasa Indonesia, unit kerja SMP Negeri 27 Semarang. Selanjutnya profil mentor atau atasan langsung. Di sini bersama Ibu DRA Rini Rusmiasi MPD dengan NIP 1969 0923 2005 012009, asal instansi Kepala SMP Negeri 27 Semarang. Dalam 5-10 menit ke depan saya akan memaparkan pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada dasar hukum, visi dan misi, rencana hasil kerja, dan terakhir simpulan. Pertama, pendahuluan, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024. Orientasi pengenalan nilai dan etika ini pada instansi pemerintah bagi P3K yang dilaksanakan kurang lebih 9 atau 8 hari dengan pembelajaran yang pertama menggunakan Zoom pada 3 Oktober 2024 dan secara klasikal selama 2 hari oleh BKPP Kota Semarang tanggal 9 dan 10 Oktober 2024. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan on the job training atau OJT di SMP Negeri 27 Semarang selama kurang lebih 6 hari pada tanggal 11 sampai 18, tidak termasuk hari libur. Kemudian dengan diadakan orientasi ini membantu P3K beradaptasi dengan lingkungan baru secara efektif. Selanjutnya, di sini ada dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. ASN memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visi sekolah di SMP Negeri 27 Semarang. Di sini ada unggul dalam IMTA, IPTEK, prestasi, dan berwawasan lingkungan serta ramah anak. Selanjutnya, misi dari sekolah SMP Negeri 27 Semarang yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berbasis IMTA, budaya, dan berkarakter bangsa. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran
dan publikasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan prestasi dalam bidang intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang keempat, mewujudkan sumber daya manusia unggul dan peduli lingkungan. Dan yang terakhir, mewujudkan sekolah ramah anak. Selanjutnya, rencana hasil kerja yang saya tulis yaitu ada kegiatan menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mengampu kelas 7 dan kelas 8. Kemudian ada tahap kegiatan mencari referensi, baik referensi melalui internet maupun dari perkumpulan MGMP di sekolah maupun MGMP di Suprayon. Adalah rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu saya terfokus pada kelas 7 dan kelas 8 yang terbaru. Kemudian output yang saya berikan yaitu tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 7 dan kelas 8 sesuai dengan kurikulum. Nilai-nilai yang terkandung yaitu ada kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian ada rencana hasil kerja. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan media aplikasi Quizzes atau WordWall. Selanjutnya tahap kegiatan mengajar dengan alat media aplikasi Quizzes atau WordWall dan melibatkan seluruh peserta didik. Di sini media pembelajaran yang saya pilih yaitu berbasis dengan teknologi, di mana sekarang teknologi berkembang semakin pesat dan aplikasi Quizzes dan WordWall ini bisa mengumpulkan nilai dan mengumpulkan nama-nama anak. Selain itu, media aplikasi Quizzes ini saya contohkan sebagai dalam pelajaran Bahasa Indonesia tentang menulis puisi. Aplikasi Quizzes ini atau WordWall ini dapat memperluaskan anak untuk mencari diksi yang lebih banyak. Jadi guru memberikan pilihan kata atau diksi di dalam puisi tersebut, kemudian anak dapat mencari di dalamnya dengan bermain. Selanjutnya outputnya, pembelajaran dapat lebih efektif dan inovatif karena sambil bermain itu, kemudian peserta didik lebih antusias dan lebih bersemangat dalam menerima pembelajaran yang disampaikan. Tak lupa untuk penggunaan gawai, peserta didik juga harus dipantau oleh guru pengampu. Nilai-nilai ada kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Kolaboratif di sini peserta didik juga bisa saling bersama-sama mengerjakan soal, kemudian mereka juga dapat bersama-sama mencari jawaban-jawaban yang lebih menarik. Kemudian kompeten, selain juga bermain, mereka juga dapat berprestasi, mendapatkan pengetahuan, dan juga adaptif, dapat beradaptasi dengan aplikasi Quizzes atau WordWall ini, beradaptasi dengan penggunaan teknologi yang sekarang. Selanjutnya ada kegiatan meningkatkan pembiasaan literasi. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia juga harus meningkatkan pembelajaran atau pembiasaan literasi. Setiap hari Selasa, anak-anak membaca secara bersama di lapangan dengan membawa buku bacaan sendiri. Setelah itu, anak-anak ada yang menceritakan kembali apa yang dibaca di depan teman-temannya. Kemudian, literasi tidak hanya dilakukan di hari Selasa, namun juga dilakukan di Selasa, Rabu, dan Kamis. Di dalam kelas dipantau oleh guru pengampu pada saat itu. Kemudian ada output, memunculkan keberanian siswa untuk tampil di depan umum karena mereka bercerita di depan, bisa mendrama, membaca puisi, kemudian monolog, dialog, dan lain sebagainya. Kemudian ada tersalurkannya bakat siswa yang belum terekspor. Jadi ada peserta didik yang malu-malu untuk menampilkan bakatnya. Kemudian jika guru pengampu memiliki data atau pernah melihat anak tersebut bisa membaca puisi, anak tersebut bisa ditampilkan dalam literasi ini. Kemudian nilai-nilainya yaitu ada adaptif, yaitu anak-anak dapat menyesuaikan dengan kebiasaan ini tentang berliterasi. Kemudian pada terakhir kesimpulan, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai
dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan serta dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan P3K di instansi pendidikan dan P3K menjadi seorang yang penuh tanggung jawab. Terima kasih. Selanjutnya saran dan arahan dari Bu Rini dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ray. Tepuk tangan untuk Bu Ray yang sudah menyelesaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah beserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada SMP Negeri 27 Pemerintah Kota Semarang. Ya, apa yang sudah Bu Ray paparkan ini sudah runtut dan juga sangat menarik karena ini merupakan kegiatan yang sudah menjadi tugas kewajiban kita sebagai guru. Jadi guru itu merencanakan, melaksanakan dan juga mengevaluasi dari kegiatan yang sudah ditampilkan Bu Ray sebagai rencana hasil kerja. Ini nyuntulung karena ini bagus, tetap dipertahankan dan juga ditingkatkan terkait dengan literasi. Itu mungkin tidak hanya literasi saja tapi nanti ditambah numerasi. Jadi literasi numerasi karena walaupun literasi numerasi khususnya numerasi di SMP Negeri 27 itu di rapornya sudah bagus, tetapi itu supaya tetap bertahan bagus ini tetap digalakkan tidak hanya di kegiatan literasi saja tapi juga literasi numerasi. Jadi secara bertahap atau mungkin secara terjadwal literasi numerasi itu tetap disemangatkan kepada anak-anak secara masif begitu secara keseluruhan. Dan juga terkait makalah sudah lengkap dan sesuai dengan template yang sudah disediakan dan mungkin hanya beberapa ada halaman yang harusnya turun gitu nggih, judulnya masih ikut halaman sebelumnya jadi nanti di pick begitu aja. Ini hanya tampilan dari makalah. Kemudian komunikasi sudah disampaikan dengan baik, lancar dan Bu Ray sangat menguasai materi yang disampaikan hari ini. Itu luar biasa dan paparannya runtut. Terkait dengan saya tertarik bahwa kegiatan menulis puisi itu bisa disampaikan dengan game word wall. Jadi memang betul karena word wall ini menggunakan pilihan kata sehingga bisa memperkaya anak atau anak bisa mencoba mencari padan kata atau sinonimnya ya. Jadi ini lebih menumbuhkan kreativitas anak dan ini merupakan inovatif ya. Jadi untuk itu mungkin tetapi word wall ini kalau kita tuh sering memberikan game itu juga tidak bagus. Jadi sering sesekali saja. Jadi word wall atau quizzes itu diberikan sesekali saja supaya anak-anak itu bisa digunakan sebagai refreshing. Dan word wall untuk menulis puisi ini memang cocok begitu ya. Jadi anak bisa mencari arti kata tidak hanya yang diketahui. Mungkin kalau bunga itu ya tahunya hanya bunga, tapi mungkin ada padanan kata yang lain yang juga artinya sama bunga gitu. Terima kasih Bu Ray, semoga apa yang sudah Bu Ray tulis dan juga rencanakan ini bisa memberikan warna untuk SMP Negeri 27 dan Bu Ray sebagai golongan muda jangan sungkan-sungkan untuk langsung bergabung dengan Bapak Ibu yang sudah lebih berpengalaman sehingga nanti dalam perjalanan itu panjenengan lebih mudah untuk berkolaborasi dan juga ikut memberikan warna di SMP Negeri 27 karena di SMP Negeri 27 banyak anak-anak yang muda ini mungkin agak ragu-ragu dalam melangkah atau mungkin masih kok kewo. Jangan hilangkan itu. Jadi kita bersama-sama untuk bisa membangun
apa yang menjadi tugas kewajiban kita, menjadikan anak-anak ini menjadi generasi yang intak, dan berprestasi sesuai dengan visi SMP Negeri 27. Begitu, terima kasih dan selamat sudah menyelesaikan tugas untuk hari ini, dan semoga semangat Bure hari ini masih tetap bertahan untuk tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan di SMP Negeri 27. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk arahan dan sarannya dari Ibu Rini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah banyak membantu saya dalam seminar pada hari ini. Atas kekurangan yang saya miliki, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.